Halo Dokter Ayu. Hai dok, Lagi ngapain nih? lagi biasa makan buah. Wah, Dokter Ayu sering makan buah nih ya. Mm-mm. Hamil berapa bulan tuh sekarang? Ya, 6 bulan. Nah, ini kita lagi mau bahas nih dengan netizen semuanya. Kan ada mitos, bukan lagi ada mitos ya. Memang ada mitos bahwa katanya nggak boleh pakai krim wajah selama kehamilan. Yang lebih spesifik lagi, lebih serem lagi katanya racikan dokter pula pakai krim dokter di stop saat kehamilan. Waduh, bener nggak ya itu ya? Jadi kita mau bahas ini yuk. Tapi sebelum kita bahas itu, saya mau tanya dulu dengan Dokter Ayu nih. Boleh nggak sih waktu hamil kita makan buah yuk? Karena kan saya nggak hamil nih. Iya, Boleh nggak sih waktu hamil kita makan buah? sebenarnya itu kewajiban buat ibu hamil kalau makan buah. Buah dan sayuran ya, Iya, wajib ya justru ya. Kalau misalnya pakai lipstik boleh nggak ya? boleh. Boleh banget ya. Iya. Kalau pakai bedak? Banget juga itu. Kalau nggak pakai bedak, pusem dong ya. Ibu hamilnya. Oke, satu pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya kita pakai krim yang dioles di perut itu, boleh nggak ya? Boleh nih. Untuk apa ya? Itu kan untuk mencegah supaya timbulnya ada bercak-bercak kayak ya stretch mark lah kalau kita sebut. Oh, justru kalau nggak pakai itu malah akan banyak timbulnya stretch mark ya. Stretch mark. Tapi itu boleh dipakai ya semuanya ya. Boleh dipakai. Terus kalau misalnya lipstik boleh, bedak boleh, krim untuk perut boleh, apa krim wajah tidak boleh? Ayo kita bahas lebih lanjut. Kenapa krim wajah itu tidak diperbolehkan pada saat ibu hamil? Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bahas mitos tentang kenapa sih kita tidak boleh pakai krim dokter saat kehamilan. Waduh, itu serangan banget, krim dokter pula dibilanginnya ya. Sama ada satu lagi mitos yang paling sering itu kenapa pada saat kita mau married nih, waktu mau nikah nih, sebelum makeup MUA-nya itu selalu bilang stop dulu ya pakai krim dokter ya 1-2 minggu sebelum pernikahan. Kenapa sih seperti itu? Apakah itu benar? Jadi sebenarnya pada hamilan sebenarnya segala sesuatu itu menjadi sensitif sih. Saya mau cerita kayak gini ya. Misalnya seorang wanita yang tidak hobi makan buah atau makan sayuran, lucunya ketika hamil dia mau makan buah dan sayuran. Jadi sebenarnya ibu-ibu itu agak sedikit unik. Mereka itu lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri ya. That is truth ya. Yang kedua, kalau misalnya dia pakai krim yang berbahaya lah ya, atau memakai krim yang mengandung merkuri atau hidroquinone ya. Dan dia tahu itu, walaupun saya sudah mati-matian ngomong, saya sudah jelasin ngomongnya, dia nggak mau terima ya, tetap dia mau pakai terus yang krim seperti itu punya. Uniknya, ketika dia hamil, dia mau stop pakai krim tersebut. Jadi ibu-ibu itu sebenarnya lebih mencintai anaknya daripada dirinya sendiri. Ya itu kenyataan. Oke, sekarang kita bahas. Pada saat kehamilan, sebenarnya tubuh kita itu butuh nutrisi yang lebih. Justru nutrisinya butuh 2 kali lipat atau lebih. Ya bukan nutrisi yang biasa. Makannya aja butuh gizi yang lebih. Ya, kita butuh susu, kita butuh buahan, kita butuh sayuran, ya itu sangat-sangat jelas dan tidak terbantahkan saya pikir ya. Tapi tentu saja ada beberapa zat yang tidak boleh dipakai saat kehamilan atau tidak disarankan dipakai saat kehamilan. Bukannya benar-benar dilarang sih, tapi tidak disarankan, ada yang mutlak tidak boleh dipakai. Contoh ya, merkuri. Orang normal saja pada saat tidak kehamilan saja itu bisa mengganggu, merusak saraf, apalagi saat kehamilan itu bisa merusak saraf keduanya, ibu dan janin tentunya ya. Penggunaan hidroquinone juga itu sangat berbahaya pada ibu hamil. Sedangkan penggunaan asam retinoat itu juga ada penelitiannya bahwa itu tidak diperbolehkan pada ibu hamil. Ada poin-poinnya yang sangat tidak diperbolehkan, ada poinnya tidak disarankan, ada yang poinnya diperbolehkan. Begitu juga steroid. Steroid dulu pernah dipautkan dengan bibir sumbing dan lain sebagainya. Ada yang bilang terbukti, ada yang penelitiannya bilang tidak terbukti. Tapi ya, sebagai ibu hamil tentu saja kita mau cari aman, tentu saja kita tidak pakai. Lah, kenapa penggunaan krim wajah atau racikan wajah tidak diperbolehkan pada waktu ibu hamil? Jawabannya karena memang di Indonesia ini 90% saya bisa bilang hampir semuanya, baik krim online ataupun ya saya nggak nutup kemungkinan sih memang beberapa krim dokter zaman dulunya lah, mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Memang banyak racikan yang mengandung hidroquinone, asam retinoat, dan steroid. Sehingga mitos ini digeneralisasi, diumumkan.
Ya, jadi seolah-olah ya semua krim racikan dokter itu isinya 3 tadi. Hidroquinone, asam retinoat, dan steroid. Sehingga tidak disarankan pakai. Ya memang 3 ini tidak disarankan pakai pada ibu hamil. Karena kata-kata beberapa dokter pada zaman dulunya meracikan seperti itu, atau krim online juga banyak sekali seperti itu, sehingga digeneralisasi tidak boleh pakai skincare wajah saat kehamilan. Padahal sebenarnya itu salah besar. Salah besar benar-benar. Di saat kehamilan justru tubuh kita, kulit kita, semua organ kita itu membutuhkan nutrisi yang lebih. Dan di saat itu harus kita berikan nutrisi lebih tersebut. Kalau kita tidak berikan, justru malah akan timbul flek, ya, jerawat, bermasalah lah kulit kita. Stretch mark akan muncul lebih banyak. Makanya itu justru kita harus rawat atau kita nutrisi lebih. Seperti kata Dr. Ayu tadi, untuk stretch mark sendiri kita tidak boleh tunggu perut kita besar baru kita oleskan krim untuk menghindari datangnya stretch mark. Tapi mungkin dari awal kehamilan justru kita sudah mulai oles krim untuk mencegah timbulnya stretch mark. Kalau timbulnya stretch mark kan nggak enak dilihat, hitam-hitam, putih-putih semuanya, dan itu benar-benar merusak penampilan. Kenapa ada orang yang sudah hamil walaupun besar stretch marknya nggak ada ya? Kan? Karena dirawat. Kenapa orang ada yang stretch marknya banyak sekali? Karena mereka terlalu takut. Karena mereka ikuti mitos tersebut. Tidak boleh pakai krim apa-apa. Padahal sebenarnya tubuh kita butuh nutrisi. Boleh nggak jadi kita pakai krim wajah? Sebenarnya boleh-boleh saja. Pertanyaan saya dengan Dr. Ayu tadi sebenarnya sudah mengarahkan. Boleh nggak kita makan buah? Boleh. Boleh nggak kita makan sayuran? Wajib. Emang kita nggak boleh pakai lipstik? Lipstik juga skincare. Ya, emang kita nggak boleh pakai bedak? Boleh. Semuanya boleh asal kandungannya aman. Jadi kalau kamu mau pakai krim wajah, wah itu wajib sekali. Di saat kehamilan, kulit kita bisa menjadi kering loh. Kering akan menimbulkan flek saat kehamilan, dan flek saat kehamilan itu sulit banget dihilangkan. Maka itu kita harus nutrisi dari awal. Tapi nutrisinya memang tidak boleh pakai krim yang mengandung yang saya sebut tadi. Tidak boleh merkuri, tidak boleh hidroquinone, tidak boleh asam retinoat, dan tidak disarankan menggunakan steroid. Lalu krim yang bagaimana? Krim yang aman. Sebenarnya krim yang aman itu simple banget sih. Pada saat BPOM mengkualifikasi krim, yaitu pasti sudah dipastikan bahwa tidak ada keempat kandungan ini, khusus untuk kosmetik. Jadi ya, gunakan krim yang ber-BPOM itu sudah cukup baik untuk, itu sangat baik sih, sangat baik untuk ibu hamil tentunya. Lalu saya bahas yang kedua, mitos yang juga aneh sih, yang sekarang ini lagi merebak. Kenapa kalau kita mau merit, kita mau pre-wedding atau misalnya mau wedding, MUA-nya bilang jangan pakai krim dokter dulu, katanya 1 minggu sampai 2 minggu ya. Kenapa seperti itu? Ya karena sebenarnya ya di dalam kandungan yang tadi yang sering dikasih dokter tadi ada asam retinoat, dan asam retinoat itu mengelupaskan kulit mikro. Ya, jadi seperti ada bintik-bintik kulit mengelupas dan kering ya. Sehingga si MUA-nya itu tidak dapat make up-kan kita itu dengan baik ya. Tidak ngeblend bahasa ini ya. Bedaknya itu nggak ngeblend. Jadi kayak ada bintik-bintik yang pecah make up-an si make up artis tersebut. Makanya si MUA-nya bilang stop krim dokter. Padahal sebenarnya tidak semua krim dokter juga yang mengandung asam retinoat. Selama kamu tidak pakai asam retinoat, sebenarnya it's okay aja. Jadi kita itu mitos yang menggeneralisasi. Ya, tapi kalau zaman sekarang kita sudah maju. Saya lihat juga bukan hanya saya atau bukan hanya klinik saya yang peduli pada skincare yang aman. Sudah mulai banyak tumbuh klinik atau dokter yang sudah sadar sih sudah mau meninggalkan hidroquinone dan asam retinoat ya. Di sini kita tidak boleh menggeneralisasikan lagi. Kamu boleh nggak pakai krim saat kehamilan? Boleh, wajib. Tapi gunakan krim yang aman. Kamu boleh nggak pakai krim saat umroh? Ya, saat naik haji. Waduh, wajib banget. Ya panas, terik. Ya tentu saja harus pakai ya, tapi pakailah krim yang aman dan yang cocok pastinya. Lalu boleh nggak kita pakai skincare saat menikah nanti? Waduh, kalau nikah nanti kusam berarti menangnya cuma pakai bedakan tebal aja. Sangat boleh, sudah pasti. Tapi memang hindarin krim-krim yang mengandung, ya tadi saya sudah bahas. Sampai di sini penjelasan saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang karena saya kasihan sekali banyak ibu hamil yang stop pakai krim cuma karena mitos ya. Sedangkan sebenarnya boleh-boleh saja, wajib malah ya. Kayak tadi saya bilang ya, kalau misalnya nggak boleh, harusnya kita umumkan dong. Lipstik nggak boleh, bedak nggak boleh, semua nggak boleh. Kalau perlu sabun juga nggak boleh. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, komen, kasih kita feedback apa yang harus kita bahas lagi. Mudah-mudahan video saya bisa menginspirasi kalian semua, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami.